Om Swastiastu, salam rahayu, salam bahagia buat sahabat Bro Channel dimanapun kita berada. Kali ini kita akan sharing sedikit ya mengenai kasta ya. Nah, kenapa saya angkat mengenai kasta ini? Karena ya di media sosial sekarang lagi ramai mengenai kasta, tetapi bukan kasta secara Hindu ya, tetapi ini adalah ya di tetangga sebelah mereka membicarakan masalah keturunan, yang diributkan masalah keturunan, tetapi banyak juga yang mengkait-kaitkan, oh ini ya kasta seperti di Hindu ya. Nah, jadi image-nya mereka itu kasta di Hindu ini adalah penggolongan daripada keturunan atau wangsa ya. Padahal di dalam agama Hindu dapat saya jelaskan bahwa pengertian kasta ini memang pro dan kontra dari dulu sampai sekarang ya. Karena apa? Ini kasta ini sudah menjadi bahan politik juga ya, sudah dimasuki oleh politik kepentingan ya antar golongan untuk meningkatkan atau biar golongannya merasa lebih tinggi daripada golongan yang lainnya. Enggak di Bali aja, tetapi di India juga ya. Jadi seperti itu. Nah, dapat saya terangkan bahwa para orang yang awam mengenaikannya adalah di dalam Bhagavad Gita, yaitu Pancama Weda ya, yaitu Weda yang kelima, di bab 4 sloka 13 sudah jelas-jelas dikatakan bahwa kasta itu adalah berdasarkan ini yang disebut dengan pancarna, ini yang disebut dengan caturwarna, adalah 4 golongan. 4 golongan itu berdasarkan keahlian ya di satu bidang, bukan merupakan golongan-golongan manusia ya. Nah, seperti ini di Bhagavad Gita sudah dikatakan dengan jelas-jelas bahwa kasta pada bab 4 sloka 13 dikatakan bahwa caturwarnya maya srastam guna karma wibaga saha tasya kartaram apimam widi akartaram awiyayam. Ya, dapat saya bacakan slokannya seperti berikut ya. Caturwarnya maya srastam guna karma wibaga saha tasya kartaram apimam widi akartaram awiyayam. Artinya, pembagian tatanan masyarakat dalam 4 bagian, yaitu Brahmana, Kshatriya, Waisya, Sudra, berdasarkan sifat dan peran mereka masing-masing adalah atas kehendakku pula. Kendati demikian, aku tak terbagi, aku tetap kekal abadi dan tidak pula terlihat dalam suatu tindakan. Ya, jadi penerjemahannya adalah caturwarna atau 4 golongan masyarakat yang awalnya tidaklah dibagi berdasarkan kelahiran, keturunan, dan darah, tetapi berdasarkan potensi diri dan profesi seseorang. Ya, katakanlah dia ini seperti saya lanjutkan lagi. Kelompok-kelompok tersebut adalah pertama, kelompok Brahmana atau cendekiawan, para pemikir, para pendidik, guru pengajar agama, ahli kitab suci, ritus-ritus, pendeta, dan pinandita, dan sebagainya. Profesi mereka sesuai dengan potensi diri mereka, yaitu untuk mendidik anak bangsa, mengarahkan masyarakat, menasihati pemerintah, dan mengadakan upacara-upacara keagamaan. Kedua, kelompok ksatria atau satria adalah para prajurit, para politisi, diplomat, dan para pegawai negeri, tentara, dan sebagainya.
Yang ketiga, kelompok waisya atau pengusaha. Jelas berprofesi sebagai pedagang, wirausaha, industrial, bankir, dan sebagainya. Dan kelompok yang keempat yaitu Sudra atau kaum pekerja dan kaum petani. Mereka adalah para pelaksana, para profesional. Tanpa bantuan mereka, ketiga kelompok sebelumnya tidak bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Pengelompokan ini bukanlah untuk kelompok dan merendahkan atau menistakan kelompok lainnya. Sama sekali tidak demikian. Celakanya, seiring waktu, pengelompokan ini disalahartikan dengan garis keturunan. Ketika itu terjadi dan kelompok-kelompok berkuasa mulai menindas kelompok-kelompok lain, maka terjadilah kekacauan. Seperti kita lihat di Bhagavad Gita tadi, ya, bab 4 sloka 13, ya, sudah jelas-jelas di sana dikatakan bahwa catur warna itu pembagian tugas kewajiban swadharma masing-masing itu berdasarkan skill keahlian ya masing-masing, ya. Masing-masing punya peranan, ya. Jadi masing-masing punya peran. Nah, cuman yang jadi masalah orang meributkan bahwa kasta itu sudah dipelintir, sudah diplesetkan, sudah disalahartikan, ya, menjadi catur wangsa, ya. Dia mengatakan bahwa dia golongan Brahmana, ketun Brahmana, terus sampai anak cucu cicitnya itu semuanya mengaku Brahmana juga, ya. Ya, ini sudah menyalahi daripada Weda. Nah, sekarang kalau kita tengok sejarahnya, itu adalah memang sudah terjadi di zaman Belanda, yaitu politik divide et impera, ya, untuk memecah belah, ya, bangsa ini, khususnya di Bali, kerajaan-kerajaannya, ya, biar antara kerajaan itu berperang, tidak bersatu, ya, dengan mempergunakan dalil-dalil agama. Salah satunya adalah mengenai kasta yang diplesetkan dari catur warna menjadi catur wangsa, ya. Ya, oke lah, itu memang sudah menjadi tradisi dan budaya di Bali. Nah, kita kalau sebaiknya bagaimana menyikapinya, ya. Ya, agar kita di sini yang penting saling saling menghargai, saling menghormati dan tidak melecehkan orang-orang yang berada di kasta yang di bawahnya, ya. Jadi ada saling inilah, saling rasa menghormat. Kan kita di dalam agama Hindu itu kita ada Wasudewa Kutumbakam. Seluruh makhluk di dunia ini adalah bersaudara. Tatuamasi, ya. Engkau adalah aku adalah engkau, ya. Jadi kita ini semuanya harus dengan toleransi, bersaudara, dan dengan rasa kasih, ya, tidak terjadi permusuhan. Karena apa? Kalau kita bedah masing-masing setiap orang, ya, manusia semuanya, ya, kita terdiri dari prakrti dan purusa. Prakrti adalah badan jasmani ini, ya. Purusa adalah jiwa ini, ya, sang ruh Atman yang berada di dalam diri kita ini, yang bersikirasana di dalam diri kita ini, ya. Semuanya seperti itu, ya. Orang bilang, oh darah biru, apakah darahnya biru pakai seperti warna blok? Gak ada, semuanya merah. Kita terus lebih mendetail lagi, ya. Kita terdiri dari 3 lapis, ya, yaitu lapisan terluar adalah Anamaya Kosa yang disebut dengan Stula Sarira, ya, yaitu Panca Mahabhuta, yaitu air, api, eter, tanah, dan udara, ya, dari tubuh kita ini. Nah, yang lapisan di dalam yaitu Cidakosa, Cidamaya Kosa, yaitu yang disebut dengan Suksma Sarira. Suksma Sarira ini terdiri dari Anamaya Kosa, Pranamaya Kosa, dan Manomaya Kosa, ya. Jadi Pranamaya Kosa adalah bernapas,
udara yang kita hirup, pernapasan yang kita lakukan setiap detik, ya, dan yaitu dan Mano Maya Kosa, yaitu adalah pikiran, ya. Mano Maya Kosa adalah yang ada di dalam tubuh kita, dan yang terakhir Wijnana Maya Kosa, yaitu akal, budi, ego, dan kebijaksanaan, ya. Dan yang terakhir adalah Ananda Maya Kosa. Ananda Maya Kosa ini adalah yang yang terdalam, yang ada di dalam diri kita ini, yaitu sang jiwa, yang atma yang dilapisi oleh sang jiwa, ya. Jadi kita terdiri dari beberapa lapisan, kecuali kalau kita robot, kecuali kalau kita makhluk planet lainnya, ya. Jadi masih kita manusia semuanya sama. Apakah Anda makan paku? Apakah Anda makan batu bata? Kan semuanya makan nasi. Apa yang berbeda? Darah semua merah. Rambut masih muda rata-rata hitam, ya, kecuali kalau sudah tua atau rambutnya dicat atau blau dan lain sebagainya, ya. Nah, jadi semuanya itu adalah sama, ya. Secara fisik kita kelihatannya seperti berbeda, tetapi bahannya hampir semua sama, ya. Di setiap manusia juga terdiri dari 7 lapisan mistik, tenaga mistik, ya, yang disebut dengan Kundalini, ya, yang antara lain adalah yang di tulang ekor adalah Muladhara Cakra, di atasnya di tulang di tempat kemaluan itu yang disebut dengan Swadhisthana Cakra, yang di atasnya lagi di pusar yang disebut dengan Manipura Cakra, yang di hulu hati yang disebut dengan Anahata Cakra, di tenggorokan disebut dengan Wisuda Cakra, di mata ketiga di dahi adalah Ajna Cakra, dan yang di ubun-ubun adalah Sahasra Cakra. Jadi semuanya manusia terdiri daripada 7 cakra, ya. Jadi apa yang membedakan kita? Di mata Tuhan, yang penting adalah yang dinilai adalah seburuk-buruknya manusia, sejelek-jeleknya manusia, jika dia bermanfaat untuk banyak orang, dia adalah manusia yang paling mulia. Dibandingkan dengan orang yang hanya berbicara tetapi tidak melakukan action, hanya berdoa tetapi tidak melakukan tindakan untuk menolong orang yang susah, ya, itu sama saja bohong, ya. Nah, itulah yang penting kita menjadi manusia yang bermanfaat untuk orang, untuk semua orang. Nah, itulah orang yang bermartabat tinggi, bukan dari keturunan. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Om Santi, 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 Om.